Perkenalkan, nama saya Givari Padmana. Nah, dengan NIM 2283244010. Tadi di sini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran. Tadi yang pertama adalah model pembelajaran dan kooperatif. Jadi model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengonstruksi konsep, penyelesaian soal, atau inquiry. Definisi ini dari jurnal atau artikel dari UNY dan penulisannya oleh Fathur Rahman SPD. Tahapan-tahapannya yaitu ada pengarahan strategi, membentuk kelompok heterogen, kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelaporan. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, peserta didik bebas berinteraksi dengan peserta didik lainnya yang beragam. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepedulian dengan teman sebaya. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Dan kekurangannya itu, yang pertama, jika anggota dalam kelompok tidak solid, maka peserta didik tidak bertanggung jawab pada tugasnya, hanya akan mengekor kelompoknya. Yang kedua, peserta didik yang memiliki tingkatan kemampuan lebih tinggi berpotensi mengabaikan rekannya yang dianggap di bawah atau kayak beban gitu di kelompok. Yang ketiga, jika tidak diarahkan dengan cukup baik, peserta didik bisa mengalami kesulitan dalam memahami materi secara komprehensif. Yang D, ada contoh penerapannya. Contohnya yaitu guru membagi tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, siswa heterogen, dan ada kontrol dan fasilitas, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Nah, selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan atau ramah terbuka negosiasi yang terkait dunia nyata, kehidupan siswa, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Tahapan-tahapannya itu yaitu ada modeling, atau pemusatan perhatian, motivasi penyampaian, kompetensi tujuan, pengarahan petunjuk, rambu-rambu, contoh. Yang kedua ada questioning, yaitu ada eksplorasi, membimbing, dan menuntun. Yang ketiga ada learning community. Seluruh siswa harus berpartisipasi dalam belajar kelompok atau individual. Yang keempat ada inquiry, yaitu identifikasi, investigasi, dan hipotesis. Yang kelima ada konstruksivisme, membangun, memahami sendiri, dan mengonstruksi konsep aturan. Yang keenam ada reflection, atau mereview rangkuman dan tindak lanjut. Yang ketujuh ada authentic assessment, yaitu penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran. Dan contoh penerapannya yaitu guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan peserta didik. Guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan biji. Dan keunggulannya yaitu adalah yang pertama, memberikan siswa kesempatan untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi dan minat yang mereka miliki. Yang kedua, ada siswa yang bisa berpikir kreatif dan kritis dalam memahami dan memecahkan isu atau permasalahan yang pernah mereka alami. Yang ketiga, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, tidak hanya ditentukan oleh guru di dalam kelas. Dan kekurangannya itu yaitu ada yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas berdasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama atau PBM. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model CTL,
atau kontekstual akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Di sini ada yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu metode dalam pelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Definisi ini dari UNY jurnalnya dan ditulis oleh Fathur Rahman SPD. Tahapan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing menyelidikkan kemampuan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Contoh penerapannya yaitu pertama, penyajian masalah. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Guru membagikan artikel kepada setiap kelompok mengenai polusi udara contohnya dan dampak timbul akibat polusi udara secara eksplisit. Ketiga, guru bertanya kepada siswa bagaimana cara menanggulangi dampak dari pencemaran udara. Yang kedua, guru harus mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dengan bantuan lembar kerja, guru atau dosen membimbing siswa rumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Yang ketiga, membimbing menyediakan kelompok. Guru membimbing siswa melakukan investigasi sesuai petunjuk pada lembar kerja untuk membuktikan hipotesis. Yang ketiga, guru membimbing siswa untuk mengumpulkan informasi dan berdiskusi menjawab perumusan masalah. Yang keempat, menyajikan hasil karya. Siswa menyusun laporan sementara hasil investigasi dan pemecahan masalah. Siswa juga harus melakukan presentasi untuk mengemukakan hasil investigasi. Guru membimbing dan kegiatan tanya jawab. Adapun kelebihan dari metode PBL itu ada mendidik peserta didik. Yang pertama, mendidik peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, ada peserta didik bisa terbiasa belajar dari sumber kredibel dan relevan dengan masalah. Yang keempat, pembelajaran menjadi kondusif karena peserta didik aktif belajar dan fokus menyelesaikan masalah yang diberikan pendidik atau guru. Adapun kekurangan dari PBL itu yang pertama, tidak bisa diterapkan ke semua materi pembelajaran sehingga sifatnya tertentu saja. Yang kedua, waktu pembelajaran menjadi panjang karena penyelesaian masalah tidak bisa hanya 1 atau 2 jam. Selanjutnya, jika peserta didik tidak terbiasa menyelesaikan masalah, maka waktu pekerjaan lebih lama dan bahkan mungkin tidak mau mengerjakan. Yang terakhir, jika semua peserta didik terlalu banyak, maka peserta didik bisa kesulitan melakukan koordinasi dan pembagian kelompok. Yang sini adalah keempat. Selanjutnya ada TGT, ada pada pembelajaran TGT atau Times Game Tournament. Jadi TGT itu adalah mode pembelajaran yang menggunakan permainan untuk meningkatkan pemahaman siswa, kerjasama, dan partisipasi mereka dalam belajar. Dan tahapan-tahapannya itu tahapan penyajian kelas, kedua belajar dalam kelompok, ketiga permainan, yang keempat pertandingan, dan terakhir ada penghargaan untuk kelompok yang menang. Contoh penerapannya pada tahap awal adalah presentasi kelas, di mana guru akan menekankan apa yang akan dipelajari siswa sebelum model pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan agar lebih paham dan siap untuk mengikuti model pembelajaran ini. Selain itu,
Dalam tahap presentasi kelas, guru akan menjelaskan materi secara singkat. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan anggota 5 atau sampai 6 orang. Dan guru juga harus mengarahkan aturan permainan pada tiap-tiap kelompok. Kemudian siswa harus memastikan semua anggotanya paham tentang materi pelajaran tersebut. Dan guru memberikan kuis, tiap kelompok berlomba-lomba untuk menjawab kuis tersebut. Dan keunggulan dari TGT yaitu ada yang pertama, lebih meningkatkan waktu untuk tugas. Kedua, mengedepankan penerimaan siswa terhadap perbedaan individu. Ketiga, meskipun waktu yang diberikan sedikit, namun penguasaan materi bisa lebih mendalam. Yang keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan siswa yang lebih aktif. Yang kelima, mendidik siswa untuk berlatih lebih bersosialisasi dengan orang lain. Yang keenam, motivasi belajar siswa. Yang ketujuh, hasil belajar siswa lebih baik. Yang terakhir, meningkatkan kebaikan budi dan kepekaan untuk lebih bertoleransi satu sama lain. Dan kekurangannya yaitu guru sedikit kesulitan saat mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan agar setiap kelompok mendapatkan anggota yang heterogen dan dalam segi akademis. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk diskusi siswa cukup banyak, bisa melewati waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir, beberapa siswa dengan kemampuan lebih biasa sulit memberikan penjelasan untuk teman-teman mereka. Yang kelima ada project based learning atau PJBL, sama seperti tadi yang problem based learning. PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, titik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Dan tahapan-tahapannya yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, membuat perencanaan desain produk. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan produk. Yang keempat, memantau kinerja peserta didik dan kemajuan proyek. Yang terakhir, menilai hasil. Yang menilai hasil, mengevaluasi pengalaman belajar. Contoh penerapannya yaitu pertanyaan semantik yang pertama. Bagaimana cara memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik sederhana. Tahap pelaksananya itu siswa bekerja sama dalam kelompok, meneliti prinsip kerja turbin angin, membuat prototipe menggunakan bahan sederhana plastik, mengujikan prototipe untuk menggunakan lampu LED kecil, dan harus melakukan presentasi dari setiap kelompok untuk menjelaskan desain dan hasilnya. Refleksi, diskusi tentang keberhasilan kelompok atau manfaat energi terbarukan, dan siswa harus menulis jurnal atau pengalaman. Dan keunggulan dari PJBL adalah yang pertama, membuat peserta didik termotivasi untuk belajar dalam pembuatan proyek. Yang kedua, membuat siswa lebih aktif atau kreatif dalam pembelajaran dan mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, ada meningkatkan kolaborasi. Dan kekurangannya yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak pendidikan yang merasa nyaman untuk kelas tradisional, di mana pendidik memegang peran utama di kelas. Yang terakhir, banyak peralatan yang harus dibeli. Nah, di sini yang keenam ada model simulasi. Model simulasi adalah model tiruan dari suatu sistem yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat sistem aslinya. Dan tahapan-tahapannya itu ada orientasi, latihan peran, dan proses simulasi. Dan terakhir, pemantapan. Contoh penerapannya yaitu guru memberikan sebuah gambaran tentang masalah yang akan disimulasikan. Lalu, guru memberikan penugasan untuk membentuk kelompok masing-masing terhadap peserta didik, dan peserta didik melakukan perannya masing-masing. Selanjutnya, guru dan peserta didik harus berperan aktif, dan guru juga harus memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik saat sedang berlatih memperankan atau menggambarkan peristiwa yang harus terjadi.
Dan selanjutnya guru juga harus memberikan bimbingan dan bantuan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan. Dan guru juga eh, memberikan dan melakukan peserta didik terhadap peserta didik, yaitu mendistribusikan cerita yang tadi telah disampaikan dan yang apa yang dapat diambil hikmahnya dari cerita tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keunggulannya yaitu dapat menjadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak. Yang kedua, dapat mengembangkan kreatif siswa. Yang ketiga, dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Yang keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial dan problematis. Yang kelima, dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Dan kekurangannya itu yang pertama, pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dengan dinyatakan di lapangan. Yang kedua, mengelola yang kurang baik, membuat simulasi yang dilakukan hanya sebagai alat hiburan sebagai tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Yang keempat, ada biaya pengembangan yang tinggi dan perlu waktu lama. Yang kelima, ada fasilitas dan alat-alat khusus yang dibutuhkan mungkin sulit diperoleh serta mahal harga dan pemeliharaannya. Yang ketujuh, ada pembelajaran jigsaw. Menurut Lee 2008, model pembelajaran jigsaw merupakan sistem pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Dan tahapan-tahapannya yaitu ada menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, mengevaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Penerapannya yaitu yang pertama, membagi siswa dalam kelompok jigsaw dengan jumlah 4-6 orang. Menugaskan satu orang siswa sebagai pemimpin di masing-masing tab kelompok. Yang ketiga, membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 4-6 segmen. Menugaskan tiap siswa untuk mempelajari satu segmen materi dan menguasai segmen tersebut. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca cepat bagian mereka, paling sedikit 2 kali agar mereka terbiasa dan tidak ada waktu untuk menghafal. Yang keenam, membantu kelompok ahli yang merupakan gabungan dari siswa ahli masing-masing kelompok jigsaw. Mereka digabungkan dengan siswa lain yang memiliki segmen serupa untuk mendiskusikan poin-poin yang utama dari segmen mereka dan berarti presentasi kepada kelompok jigsaw mereka. Yang ketujuh, setiap siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok jigsaw asalnya mereka. Yang kedelapan, meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan segmen yang mempelajarinya kepada anggota kelompoknya dan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa lain untuk bertanya. Yang kesembilan, guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya, mengamati proses tersebut. Apabila ada siswa yang mengganggu, segera membuat intervensi yang sesuai oleh pemimpin kelompok yang ditugaskan. Yang 10, pada akhir pembelajaran beri ujian atas materi sesuai segmen yang telah dibagi tadi, sehingga siswa tahu bahwa pada bagian ini bukan hanya sekadar kuis biasa saja, tetapi benar-benar menguji pemahaman mereka, lalu memberikan penghargaan kelompok terhadap hasil skor kuis masing-masing kelompok. Yang ketujuh, keunggulannya, yang pertama, mempermudah guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang ditugaskan untuk dapat menjelaskan materi itu kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan.
Penguasaan materi bisa dicapai dalam waktu yang lebih tepat. Yang ketiga, metode pembelajaran. Jigsaw dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Kelemahannya yaitu ada 3. Yang pertama, prinsip utamanya pembelajaran ini adalah PR tracing, yaitu pembelajaran oleh teman sendiri. Ini seakan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan diskusi bersama siswa lain. Kedua, apabila terdapat peserta didik tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi, menyampaikan materi pada temannya. Ketiga, butuh waktu yang cukup lama dan persiapan yang matang sebelum akhirnya model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan di kelas. Yang keempat, siswa yang biasa aktif kelas akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang kedelapan, ada model metode diskusi. Menurut Suryo Subroto 2009 167, metode diskusi adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Tahapan-tahapannya ada guru. Yang pertama, guru menentukan materi pembelajaran yang akan diskusi. Yang kedua, siswa mempersiapkan diri untuk dengan materi yang telah ditentukan guru. Yang ketiga, masing-masing dari perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok. Yang keempat, setelah masing-masing kelompok melakukan presentasi, lalu akan dibahas dengan diskusi hasil kelompok dengan kelompok lainnya. Contoh penerapannya adalah persiapan atau perencanaan diskusi. Yang pertama, tujuan diskusi harus jelas agar pengaruh diskusi lebih terjamin. Yang kedua, peserta diskusi harus mematuhi persyaratan tertentu dan jumlah yang ditentukan dengan sifat diskusi itu sendiri. Yang ketiga, penentuan dan perumusan masalah yang akan diskusi harus jelas. Yang keempat, waktu dan tempat diskusi harus tepat sehingga tidak akan yang berlarut-larut. Dan selanjutnya ada pelaksanaan diskusi. Membuat struktur kelompok. Yang kedua, membagi tugas dalam diskusi. Yang ketiga, merangsang seluruh peserta didik untuk berpartisipasi. Yang keempat, mencatat ide atau saran yang penting. Yang kelima, ada menghargai setiap kelompok pendapat yang diajukan peserta. Yang keenam, menciptakan situasi yang menyenangkan. Tindak lanjut diskusi. Yang pertama, membuat hasil atau kesimpulan dari diskusi. Yang kedua, membaca kembali hasil untuk diadakan koreksi seperlunya. Yang ketiga, membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan pada diskusi yang akan datang. Dan kelebihannya yaitu ada yang pertama, suasana kelas menjadi bergairah di mana para siswa mencurahkan perhatian pemikiran mereka terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, dapat menjalin hubungan sosial antar individu siswa sehingga menimbulkan rasa harga diri, toleransi, demokrasi, berpikir kritis dan sistematis. Yang ketiga, hasil diskusi dapat dipahami siswa karena mereka secara aktif mengikuti perdebatan yang berlangsung dalam diskusi. Dan kelemahannya yaitu ada yang pertama, adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tak ikut bertanggung jawab serta terhadap hasil diskusi. Kedua, sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang. Yang ketiga,
para siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide atau pendapatan mereka secara ilmiah atau sistematis. Yang kesembilan ada metode ceramah. Yang kesembilan adalah ada metode ceramah. Menurut Muhab bin Syah, metode yang dilakukan pengajar dalam mengajar penulisan kepada sejumlah siswa pada umumnya peserta didik mengikuti pelajaran tersebut secara pasif. Tahapan-tahapannya itu guru memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Kedua, mengkondisikan konsentrasi peserta didik dan memberikan pembelajaran secara terstruktur dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, penutup, mempersilahkan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Persiapannya, guru menyampaikan tujuan yang dipelajari. Contoh penerapannya yaitu guru menyampaikan tujuan yang dipelajari materi vulkanik. Guru menyampaikan pokok-pokok materi vulkanik, misalnya gejala, proses terbentuknya bentuk gunung akibat vulkanisme dan sebagainya. Guru memberikan sejumlah pertanyaan tentang nama-nama gunung berapi di Indonesia. Yang kedua ada penyajian. Guru mengajarkan materi vulkanisme di depan kelas, serta ilustrasi dan gambarnya. Sesekali guru mengondisikan agar peserta didik bisa tetap fokus pada materi yang diajarkan. Yang ketiga ada penutup. Guru membuka pertanyaan bagi peserta didik yang ingin bertanya. Dan guru menyampaikan kesimpulan terkait materi vulkanik. Dan kelebihannya yaitu ada 3. Yang pertama, tidak membutuhkan peralatan yang rumit serta mudah untuk dilakukan. Yang kedua, mencakup materi yang disampaikan guru menjadi lebih banyak. Yang ketiga, kondisi kelas lebih mudah dikontrol karena guru berperan sebagai pusat pembelajaran. Dan kekurangannya yaitu ada 3, peserta didik menjadi lebih pasif karena pembelajaran berpusat di guru. Kedua, jika guru tidak mahir dalam membangun suasana di kelas, peserta didik akan menjadi lebih bosan. Ketiga, tidak semua peserta didik bisa memahami pemahaman guru saat menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada model pembelajaran metode kolaboratif. Menurut Panitch, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran kolaboratif merupakan metode pembelajaran yang menempatkan kerjasama sebagai kunci keberhasilan suatu kelompok dalam menyampaikan tujuan bersama. Tahapan-tahapannya itu yang pertama pembentukan kelompok, penetapan tujuan, dan ketiga pembagian tugas, keempat pelaksanaan pembelajaran, yang kelima evaluasi, dan terakhir ada pengawasan. Contoh penerapannya pada kesempatan ini guru akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri 4-6 anggota. Pastikan kelompok tersebut heterogen dari segi kemampuan, latar belakang, dan minat agar kegiatan belajar berjalan dengan baik, dan baiknya guru merumuskan tujuan belajar yang jelas dan dapat dicapai. Siswa melalui kerjasama dalam kelompok, tujuan dibuat pun harus dipahami dan disepakati oleh anggota kelompok. Dibagikan tugas-tugas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan anggota kelompok. Pastikan setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dijalankan. Laksanakan pembelajaran dengan cara kooperatif dan kolaboratif. Siswa harus berinteraksi secara langsung, saling bertukar ide, diskusi, dan memecahkan masalah bersama-sama. Dan evaluasi hasil belajar siswa yang secara teratur dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dipastikan siswa memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan ide dengan teman sekelasnya. Pengawasan yang efektif. Perlu dipastikan bahwa siswa bekerja sama secara efektif dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
Dan kelebihan dari pembelajaran kooperatif, yang pertama, meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kognitif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Dan keempat, meningkatkan motivasi. Dan kekurangannya yaitu kurangnya pengawasan. Yang kedua, kurangnya bahan ajar. Dan ketiga, evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.